adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Hari ini kita akan memulai ibadah bersama-sama. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari It's Good to See You. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami semua dapat diberi kesehatan masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam ibadah kami agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik tetap sehat selalu ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Biar kiranya berkat dan kasih-Mu senantiasa hadir bagi kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bantu kami agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, pembacaan firman kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Ayat yang telah kita baca yaitu dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 merupakan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di kota Korintus. Kota Korintus merupakan kota yang cukup ramai karena dikenal sebagai kota pusat perdagangan, berbagai macam budaya, dan berbagai macam politik. Ada satu tokoh yang terkenal di kota Korintus, ada yang tahu? Tokoh tersebut adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus melakukan pelayanan atau pemerintahan firman Tuhan kurang lebih selama 1,5 tahun. Sehingga terbentuklah persekutuan di kota Korintus.
banyak jemaat yang mengikuti Bapak Paulus. Namun, ketika Bapak Paulus meninggalkan kota Korintus, banyak terjadi permasalahan. Nah, jika permasalahan itu tidak cepat diatasi, maka permasalahan itu dapat menimbulkan perpecahan di antara persekutuan jemaat di kota Korintus. Kira-kira, apa pokok permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan jemaat Korintus? Ada yang tahu? Permasalahan yang terjadi yaitu ada beberapa pengajar yang berdatangan ke kota Korintus sejak ditinggalkan oleh Bapak Paulus, yaitu seorang pria bernama Apolos dan seorang pria bernama Petrus. Orang-orang di kota Korintus lebih memilih pengajar yang mereka sukai, lalu berkelompok sesuai dengan pengajar yang telah mereka pilih. Kemudian mereka berbicara buruk, saling menghina, dan tidak menghormati orang yang memilih pengajar yang berbeda dengan mereka. Karena kabar tentang permasalahan tersebut sudah terdengar oleh Bapak Paulus, maka Bapak Paulus berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut lewat pesan yang telah ia tulis untuk jemaat di kota Korintus. Pesan tersebut telah kita baca di 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita diingatkan untuk harus saling menolong, saling mendukung, tidak boleh menghina, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Bagaimana cara untuk membantu atau mendukung orang lain? Caranya mudah. Gunakanlah talenta atau kelebihan yang adik-adik punya yang sudah Tuhan kasih kepada adik-adik. Contohnya, jika adik-adik memiliki kelebihan dalam pelajaran, maka adik-adik harus mengajarkan atau memberi penjelasan kepada teman atau saudara yang belum mengerti pelajaran tersebut. Terlebih, harus mengajari dengan sabar dan tidak boleh menghina ya. Yang kedua, jika adik-adik memiliki talenta untuk merapikan, maka adik-adik harus menolong orang tua dengan cara membereskan atau merapikan mainan, merapikan buku-buku pelajaran yang sudah dipakai, atau merapikan tempat tidur. Yang ketiga, jika adik-adik melihat teman adik-adik sedang susah atau sedang bercerita keluh kesah, maka adik-adik harus menjadi pendengar yang baik dan harus membantu di dalam doa. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya adik-adik harus mau saling mendukung dan menolong orang lain ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, selalu sehat sampai dengan saat ini. Tuhan, pada doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dari presiden, wakil presiden, dan juga para menteri. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, yang dipercayakan oleh Engkau untuk mengurus bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati mereka yang memberikan aturan-aturan yang bijak untuk penanganan COVID-19 di bangsa dan negara kami ini. Kiranya apa aturan-aturan yang sudah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, pada doa syafaat ini juga kami ingin berdoa
untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Terlebih khusus kami ingin berdoa untuk gereja Torsina. Pimpin dan sertai kami Tuhan di dalam kami berjemaat. Walaupun kami tahu kami tidak bisa bersekutu bersama-sama pada saat ini di gereja, tapi kami yakin dan percaya iman kami selalu dikuatkan. Kau memberkati gereja Torsina ya Tuhan, di dalam mengelola segala hal untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, terlebih khusus yang terkena positif COVID-19. Pimpin dan sertai para pasien ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa mereka akan sembuh dan dapat pulih kembali. Berkati mereka Tuhan di dalam pemulihan, berkati makanan, obat-obatan, dan juga perawat yang merawat mereka. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan para pasien ini agar dapat pulih kembali. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk para dokter, perawat, atau siapapun yang bekerja di rumah sakit untuk menangani COVID-19 ini. Pimpin dan sertai ya Tuhan, agar mereka selalu terjaga, mereka selalu sehat, dan mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan sehat pula. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Torsina. Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam kami sehari-hari di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kesehatan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.